Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifan Naila, saya dari kelas 10-9. Berdiri saya di sini akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika dalam bidang ekonomi. Sebelum mengetahui lebih lanjut, pastikan kita pertama-tama itu kan pasti ada pengertian dari dampak sosial informatika atau dibilangnya iptek, ya kan? Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dampak sosial dalam informatika dalam bidang ekonomi. Nah, yang akan saya jelaskan itu tentang yang iptek. Nah, iptek ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek itu juga pesat dan dari tahun ke tahun. Nah, iptek ini menjadi salah satu cabang ilmu yang harus mempelajari untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dengan iptek, manusia itu bisa berkembang dan beralih dari manusia purba ke modern, tentunya dengan adanya teknologi yang terus berkembang. Nah, materi selanjutnya pastikan ada dampak positif dan dampak negatif dari iptek kan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dampak positif dulu dari iptek. Nah, yang pertama itu dapat dipenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Nah, yang kedua itu dapat membuat segalanya suatu lebih cepat dan lebih mudah. Nah, yang ketiga itu dapat mempermudah untuk memperoleh informasi. Yang keempat itu menambah wawasan pengetahuan. Nah, yang selanjutnya itu dampak negatif pada iptek. Nah, yang pertama itu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Nah, yang kedua itu dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, pada pencemaran juga semakin bertambah. Nah, yang ketiga itu dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa saya setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah, yang keempat itu dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyaknya limbah industri yang dibuat oleh perusahaan industri atau pembangunan yang tidak memperhatikan lahan hijaunya. Yang terakhir itu peran-peran pada iptek. Nah, yang pertama itu produksi. Nah, produksi ini dalam bidang iptek, itu membangun manusia untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan individu yang terus berkembang dan berinovasi. Nah, yang kedua itu konsumsi. Nah, konsumsi pada iptek itu manusia lebih mudah dan dapat mendapatkan segala hal. Misalnya dalam berbelanja kita harus datang ke toko dan melakukan transaksi. Nah, yang ketiga itu distribusi. Nah, distribusi ini pada iptek itu membuat kita mudah mengirim barang jarak jauh dalam waktu cepat, dan perkembangan iptek ini di dalam distribusi semakin mudah dan ekonominya semakin meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.